Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke sesi ke-6 mata kuliah logika informatika. Insya Allah kita akan bahas mengenai logika predikat ya. Nah, ini materi kita di pekan ke-6 ini. Yang pertama adalah kalimat logika predikat, kemudian ada variabel bebas dan terikat, lalu kalimat tertutup, interpretasi kalimat logika predikat, dan aturan dasar semantik. Kita mulai ya. Bismillah. Di sini ada kalimat logika predikat. Nah, logika predikat sendiri sebenarnya merupakan perluasan dari logika proposisional yang ada pernyataan berupa objek, sifat objek, dan hubungan antar objeknya. Nah, simbol-simbol pembentuk dari kalimat logika predikat di sini ada 5. Yang pertama ada simbol kebenaran, lalu ada simbol konstanta, variabel, fungsi, dan simbol predikat. Untuk simbol kebenaran sama dengan pada kalimat logika proporsional, di sini ada true atau false. Kemudian untuk simbol konstanta, biasanya ini menyatakan objek dalam kalimat logika predikat dan dinotasikan dengan huruf ABC atau huruf ABC berindeks atau dengan aksen. Kemudian ada simbol variabel. Di sini simbol variabel juga menyatakan objek dan notasinya adalah huruf X, Y, Z kecil ya, atau huruf X, Y, Z dengan indeks atau dengan aksen. Dan yang berikutnya adalah simbol fungsi. Nah, simbol fungsi sendiri menunjukkan fungsi objek. Di sini simbolnya menggunakan huruf FGH atau huruf FGH dengan indeks F1, G1, H1, dan seterusnya. Kemudian ada juga simbol predikat. Nah, simbol predikat sendiri ini yang berbeda ya, menunjukkan relasi antar objek. Biasanya dinotasikan dengan huruf kecil PQR atau PQR dengan indeks. Nah, catatan lain dalam kalimat logika predikat, kita tidak lagi menggunakan huruf besar PQR yang sebelumnya ada di logika proposisional. Dan simbol fungsi dan predikat. Tadi ada simbol fungsi dan simbol predikat. Nah, ini akan terhubung dengan aritas. Nanti kita bahas ya, aritas itu apa. Nah, ini aritas. Aritas itu merupakan bilangan positif yang menyatakan banyaknya argumen dalam fungsi atau predikat. Kalau aritasnya satu buah dinamakan unary, dua buah binary, tiga buah ternary. Lalu contohnya dari aritas ini, misalnya di sini ada fungsi f, di dalamnya ada argumennya, ada T1, T2, T3. Ini argumen pertama, argumen kedua, dan argumen ketiga. Nah, di sini akan ada tiga buah argumen. Maka fungsinya, kan ini menyatakan fungsi ya, maka di sini fungsinya disebut fungsi dengan tiga aritas karena argumennya ada tiga. Sementara di sini ada yang kedua, contoh kedua ada P, T1, T2. Di sini P-nya menyatakan predikat dan T1 ini argumen pertama, T2 itu argumen kedua. Nah, ini akan ada dua buah apa namanya? Argumen, maka disebut dengan predikat karena P-nya merupakan predikat di sini dengan dua aritas. Ini bukan tiga aritas ya. Salah catat. Lalu eh, cara membangun kalimat logika predikat, pertama kita harus mendefinisikan termnya, lalu proposisi, lalu mendefinisikan kalimatnya. Term itu apa? Term sendiri merupakan ekspresi yang menunjukkan objek. Tadi kita ingat ya, objek-objek itu apa? Kalau di apa namanya? Di simbol tadi ada dua ya yang menyatakan objek, ada konstanta dan variabel. Nah, maka di sini di term itu ada aturannya. Aturannya itu adalah konstanta dan variabel merupakan term. Lalu kalau misalnya ada argumen ini T1, T2, T3 sampai Tn ini merupakan term, maka fungsi dari n aritas, fungsi dengan n aritasnya atau f T1, T2, T3 sampai Tn ini merupakan term. Dan kalau misalnya ada F sebagai kalimat dan T1, T2 merupakan term,
Maka jika if F then T1, else T2 merupakan term atau di sini kalimat di sini kalimatnya ini objek ini objek ya. Maaf, objek term maksudnya. Ini term, ini term, maka if F1 if F dan T1 else T2 merupakan term. Nah, untuk menentukan term dari logika predikat, yang pertama kita harus menentukan dulu semua simbol yang ada dalam ekspresinya. Lalu kita periksa apakah dia memenuhi aturan term atau tidak. Aturannya yang tiga ini ya, yang satu, dua, tiga ini. Nah, contohnya ini. Contoh term logika predikat. Di sini apakah kita akan memeriksa apakah F, G, U, B, F, A, B, X merupakan term. Yang pertama, kita tentukan dulu semua simbol yang ada dalam ekspresi. Simbolnya apa saja? Pertama ada simbol konstanta. Konstanta itu yang mana? Ini A, B. Ini juga ya. Ada simbol variabel. X, ada U juga ya. Lalu ada simbol fungsi. Di sini ada F dan G. Ini juga F, F dan G. Setelah itu semuanya sudah ya, U dan X sudah. Nah, yang perlu kita ingat di sini, periksa apakah memenuhi aturan term atau tidak. Ini aturan termnya ini. Jika ada T1, T2, jika ada konstanta dan variabel, maka dia merupakan term. Jika ada T1, T2, T sampai Tn adalah term, maka fungsinya merupakan term. Nah, di sini kita tahu konstanta dan variabel merupakan term. Term. Lalu kita lihat fungsinya. Karena fungsinya ada apa saja di sini? Ada f, a, b, x. Ini ada f, a, b, x. Ini merupakan a, b, dan x ini merupakan term. Jadi f, a, b, x merupakan sebuah term. Karena a, b, x term. Lalu kita lihat di sini ada GU. GU juga term karena U-nya adalah term. Jadi fungsi dari term adalah term. Lalu kita lihat F, G, U, B, F, A, B, X. Ini kan GU-nya term. B-nya juga term. Ini F, A, B, X-nya juga menurut ini adalah term. Maka dia merupakan term. Nah, karena di sini ada dua fungsi yang sama, yaitu FABX dan FGUB-FABX, kita harus memeriksa apakah fungsi F ini memiliki aritas yang sama atau tidak. Di sini fungsi FABX aritasnya 3. Di sini FGUB FABX juga aritasnya 3. Nah, karena aritasnya 3 sama, maka dia merupakan fungsi yang sama ya, betul. Jadi ketika kita menemukan nama fungsi yang sama, kita harus memeriksa juga apakah aritasnya sama atau tidak. Jika ternyata aritasnya berbeda, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai fungsi.
Di sini ya, sudah dirangkum. Maka akhirnya bisa dikatakan bahwa FGU B FABX merupakan term ya diperoleh. Jadi perlu diingat ya. Jadi ketika ada fungsi yang sama, aritasnya harus sama. Walaupun mungkin isi argumennya berbeda. Nah, kemudian ada proposisi dari logika predikat. Nah, proposisi ini merupakan ekspresi yang menyatakan relasi antar objeknya. Aturan untuk mendefinisikan proposisi adalah yang pertama, kalau ada simbol kebenaran, true atau false, maka itu disebut proposisi. Kalau misalnya ada T1, T2, T3 sampai Tn yang merupakan term, maka P, predikat dengan n aritasnya merupakan proposisi. Jadi P, T1, T2, T3 sampai Tn itu proposisi juga. Nah, untuk menentukan proposisi logika predikat, seperti tadi ya, pertama tentukan simbol yang ada dalam ekspresi, lalu periksa apakah memenuhi aturan term atau tidak, baru kita periksa apakah memenuhi aturan proposisi atau tidak. Nah, ini kita lanjut ya yang tadi apa namanya contoh proposisi logika predikat. Di sini sekarang proposisinya adalah aturannya adalah P, G, U, B, F, A, B, X. Apakah merupakan proposisi atau bukan? Yang pertama kita harus cek dulu simbol yang ada dalam kalimat ini, ekspresi ini. Apa saja simbolnya? Ada simbol konstanta, ada A, B, ini ya, A, B, lalu ada variabel X, U, ada juga simbol fungsi. Ini ada FG, lalu ada simbol predikat. Yang terakhir predikatnya P. Nah, kemudian kita cek apakah ini merupakan term atau bukan. Yang pertama ada konstanta. Konstanta itu merupakan term. Ini udah konstanta dan variabel itu term ya. Term. Lalu kita cek yang fungsi ya. Fungsi f dulu. F di sini isinya A, B, X. Karena A, B, X-nya merupakan term, maka F, A, B, X juga merupakan term. Lalu fungsi G, U, karena U-nya merupakan variabel dan U-nya adalah term. Ini tadi term semua ya. Maka GU-nya merupakan term. Nah, selanjutnya kita harus periksa apakah memenuhi aturan proposisi atau tidak. Nih, di sini tuliskan kalau T1, T2, T3 sampai Tn adalah term, maka predikat dengan n aritasnya merupakan proposisi. Nah, predikatnya ini kita cek untuk cek proposisi atau bukan. Nah, di sini ada P, G, U, B, F, A, B, X. Ini apakah proposisi atau bukan? Ini merupakan term, ini term, dan ini juga term. Jadi berdasarkan aturan proposisi, maka P ini merupakan proposisi. Nah, jangan lupa jika nanti ternyata ada fungsi yang keluarnya dua kali, di sini ada fungsi yang namanya sama F misalnya, maka ini harus dicek juga apakah aritasnya sama atau tidak ya. Tapi karena di sini kebetulan huruf G dan F-nya hanya satu-satu, jadi tidak apa-apa tidak dicek aritas. Gini ya. Lalu
aturan pembentukan kalimat logika predikat. Nah, untuk aturan kalimat dari logika predikat itu akan kita bentuk dari proposisi-proposisinya. Nah, di sini ada aturan-aturannya. Yang pertama, proposisi, kalau kita menemukan proposisi, maka dia merupakan kalimat. Jika ada F kalimat, maka negasinya juga akan menjadi kalimat. Lalu jika ada dua kalimat F dan G, maka konjungsinya akan menjadi kalimat. Lalu jika ada F dan G kalimat, maka disjungsinya or-nya juga akan menjadi kalimat. Lalu implikasinya if F dan G-nya juga akan menjadi kalimat. Nah, ekuivalensinya juga nanti kalau ada dua kalimat, maka F if and only if G-nya akan menjadi kalimat. Dan kondisionalnya kalau kita punya tiga kalimat F, G, H, maka kondisionalnya juga if F dan G else H merupakan kalimat juga. Lalu ada aturan tambahan kalau di kalimat logika predikat, yaitu aturan quantifier. Jadi kalau bedanya itu ya, salah satu yang membedakan kalimat logika proposisional dan logika predikat adalah di aturan quantifiernya. Jadi kalau misalnya ada X sembarang variabel dan F adalah kalimat, maka for all X F dan for some X F merupakan kalimat. Jadi kalau ada quantifiernya, ini disebut kalimat juga. Nah, sementara for all ini disebutnya universal quantifier, sementara for some itu disebut existential quantifier. Nah, baik. Itu ya yang membedakan kalimat logika predikat dan logika proposisional salah satunya. Kita lanjut membahas mengenai variabel bebas dan terikat. Nah, untuk variabel bebas dan terikat, ini ada yang baru di kalimat logika predikat. Kita akan bahas dulu ya. Ada yang disebut variabel bebas dan variabel terikat. Nah, bedanya apa? Kalau di variabel bebas ini, variabel yang tidak masuk dalam quantifier, universal atau eksistensial. Nah, jadi kalau misalnya variabel bebas ini muncul, kita harus memberikan nilai dalam interpretasi. Nah, kalau variabel terikat itu variabel yang termasuk dalam quantifier universal dan eksistensial. Kalau misalnya dia muncul, maka tidak perlu diberikan nilai dalam interpretasinya. Nah, satu variabel itu kadang-kadang bisa menjadi variabel bebas dan bisa menjadi variabel bebas dan terikat. Jadi tergantung lihat kalimatnya seperti apa. Nah, untuk menentukan jenis variabel, kita harus lihat dulu semua simbol variabel yang ada dalam ekspresi, lalu kita periksa apakah dia termasuk dalam quantifier atau tidak. Kalau termasuk, maka dia merupakan variabel terikat, tapi kalau tidak termasuk, maka dia merupakan variabel bebas. Nah, ini ya, kita akan bahas contoh bagaimana menentukan jenis variabel. Yang pertama kita harus perhatikan adalah apa tadi simbol variabel yang ada dalam ekspresi. Kita perhatikan di sini ada simbol variabel apa saja sih dalam kalimat ini? Di sini ada for some z, px, yz, or for all x, q, f, x, y. Di sini simbol variabelnya ada apa? Ada x, y, z, ini ya. Lalu ada X lagi, lalu ada Y lagi. Ini sudah semua berarti ya. Nah, kita perhatikan kalimatnya. Di sini ada dua quantifier ya. Ada for some Z. Nah, lalu ada for all X. Di for some Z, ini ada kalimat sisi kirinya itu ada for some Z, P, X, Y, Z. Nah, di kalimat ini, di for some Z ada variabel Z. Z ini ada dalam quantifier. Di sini tuliskan ya. Ada di for some Z. Berarti Z ini termasuk ke dalam quantifier.
Nah, karena Z termasuk ke dalam quantifier, maka Z ini merupakan variabel terikat. Karena disebut dalam ada dalam ada. Bentar, saya hapus dulu biar tidak membingungkan. Sementara X dan Y ini variabel bebas. Karena tidak ada dalam quantifier. Sementara untuk hmm, for all X ini kalimatnya adalah for all X, kemudian key F X, lalu ada Y. Nah, di sini di for all X ini ada huruf X di sini ya. Berarti X di sini merupakan variabel terikat karena ada dalam quantifier for all. Lalu untuk Y, di sini kan ada variabel Y juga. Nah, ini Y-nya merupakan variabel bebas. Karena tidak ada dalam quantifier. Nah, jadi kesimpulannya apa? Dari tiga simbol variabel ini, X ini menjadi jadi X ini jadi variabel bebas dan terikat juga. Lalu Y itu variabel bebas dan Z-nya variabel terikat. Jadi kita harus simpulkan keseluruhannya ya. Kemudian apa namanya? Jadi ketika kita melihat ada quantifier, maka kita perhatikan per kalimatnya. Di sini kalau ada tanda kurung mungkin itu lebih memudahkan ya. Diperhatikan tanda kurungnya. Ini di sini ada contohnya variabelnya mana saja. Lalu ini kita perhatikan quantifiernya. Nanti jadi dibuatlah sisi kirinya bagaimana apakah variabel bebas terikat baru nanti disimpulkan. Nah, kemudian kita bahas kalimat tertutup ya. Nah, untuk kalimat tertutup ini, maka disebut kalimat tertutup jika semua variabel yang muncul itu tidak memiliki permunculan bebas atau kalimatnya tidak memuat variabel bebas. Tidak memuat variabel bebas ya. Jadi intinya harus terikat semua. Jadi tidak memuat variabel bebas itu jadinya harus variabel terikat semua. Nah, simbol bebas dari kalimat logika predikat adalah yang pertama simbol konstanta, kemudian simbol variabel bebas, kemudian ada simbol fungsi, lalu ada simbol predikat. Nah, periksa apakah kalimat berikut ini merupakan kalimat tertutup atau bukan. Di sini kita cek dulu. Variabelnya ada apa saja di sini? Ada di sini Z, lalu ada X. Ya, di sini kita harus cek apakah variabelnya merupakan terikat semua atau bebas.
Kalau kalimat tertutup itu tidak boleh ada variabel bebasnya. Nah, di sini kalau Z di sini di yang kalimat yang for some Z ini P A B Z ini Z-nya merupakan Z variabel terikat karena disebutkan di for some. Sementara kalau yang X di for all X key F X A ini X-nya itu merupakan variabel terikat karena di sini disebutkan di for all. Maka karena semua variabelnya merupakan variabel terikat, maka si F-nya merupakan kalimat yang tertutup. Ya, nah sekarang kita lanjut ke interpretasi kalimat logika predikat. Nah, untuk interpretasi kalimat logika predikat ini, kita akan memberikan interpretasi terhadap simbol-simbol bebas dalam kalimat logika predikat. Nah, nilai-nilainya nanti akan diambil dari suatu domain. Domainnya himpunan objek yang menyediakan nilai atau arti untuk terms. Domainnya juga merupakan himpunan tidak kosong. Nah, sebelum kita memberikan interpretasi terhadap kalimat logika predikat, kita harus tahu dulu simbol-simbol bebas dalam kalimat logika predikat. Nah, ini simbol-simbol bebasnya tadi sebenarnya sudah disebutkan ya di kalimat tertutup. Jadi kalau ada simbol bebas itu ada simbol konstanta, variabel bebas ya, jadi tidak terikat oleh for all atau for some. Lalu simbol fungsi dan predikat. Nah, ini yang keempat ini harus diberikan interpretasi nantinya. Cara memberikannya bagaimana? Nah, di sini kita bahas interpretasi atas domain dia memberikan nilai kepada masing-masing himpunan simbol bebas dengan aturan sebagai berikut. Jadi ketika ada konstanta, kalau kita menemukan konstanta, maka kita langsung berikan interpretasi berupa nilai dari domainnya. Misalkan, ini ada contohnya tidak ya? Misalkan nih domainnya itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu dari negatif ya, dan seterusnya. Nah, di sini ada konstanta A misalnya. Nah, maka A-nya langsung diberi nilai dengan angka dari sini. Misalnya langsung diberi nilai 0 atau bisa juga A-nya langsung diberikan nilai 1. Nilainya boleh diambil secara sembarang. Tapi ada dalam domain. Ini misal ya. Lalu kalau simbol variabel bebas juga sama seperti tadi, misalnya tadi domainnya bilangan bulat ya. Bulat tadi, maaf, negatif 2 negatif 1 0 1 2. Maka nilai untuk variabel bebas ini langsung diambil dari eh, bilangan bulat yang ini. Misalnya X-nya diberi nilai 1 atau X-nya diberi nilai -1, negatif 1. Nah, itu boleh langsung. Jadi pilih salah satu nilai dari domainnya. Nah, kalau misalnya ternyata variabel itu merupakan variabel bebas sekaligus terikat, maka variabelnya tetap harus diberikan nilai. Seperti tadi di contoh yang awal-awal, kalau tidak salah ada variabel yang dua ya, variabel bebas dan terikat. Jadi variabel itu tetap harus diberikan nilai. Nah, kalau fungsi ini, fungsi ini kita harus cek dulu aritasnya berapa. Nah, nanti input atau argumen fungsinya
harus merupakan elemen dari D dan hasil fungsinya harus dalam elemen dari D. Contohnya bagaimana? Misal yang tadi ya, D-nya bilangan bulat, bulat. Nah, fungsi misalnya fungsi dari tiga aritas ya. Fungsi eh, fungsi dari tiga aritas maka didefinisikan apa? F misalnya D1, D iya ini. D1, D2, D3. Ini fungsinya misalnya D1 tambah D2 dikurang D3. Ini kalau kalau misalnya kita ganti dengan bilangan bulat D1, D2, D3-nya ini hasilnya yang hasil fungsinya ketika dijumlahkan dan dikurang ini hasilnya juga harus bilangan bulat. Jadi F I D1, D2, D3. Nah, itu juga bilangan bulat hasilnya. Jadi ketika misalnya D-nya bilangan bulat, kita tidak bisa mengambil fungsinya tiga aritasnya misalnya D1, D2, D3, misalnya jadi D1 tambah D2 bagi D3 misalnya. Karena ketika nanti kita masukkan D1-nya misalkan 1, D2-nya misalkan 2, lalu D3-nya misalkan 2. Nanti ketika kita masukkan, ini hasilnya 1 ditambah 2 bagi 2. D1, D2-nya diganti ya maksudnya ke fungsinya. Ini hasilnya 3/2. Ini hasilnya 1,5. Sementara 1,5 ini bukan anggota dari bilangan bulat. Jadi tidak bisa kalau misalnya fungsinya itu menjadi pembagian kalau di bilangan bulat. Karena khawatirnya ketika dimasukkan nilai nantinya akan jadi tidak bulat lagi. Jadi ketika membuat fungsi harus diperhatikan betul domainnya apa ya, agar tidak hasilnya itu tidak tetap berada dalam domain fungsinya. Lalu simbol predikat, kalau simbol predikat ini argumen atau inputnya adalah elemen dalam D. Sementara hasilnya merupakan nilai kebenaran true atau false. Biasanya kalau di simbol predikat itu tandanya itu lebih besar, kurang dari, lebih besar, kurang dari, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, sama dengan, atau kurang dari, sama dengan. Nah, contoh ini ya. Tentukan interpretasi untuk kalimat F. Di sini ada for all x, key x, y, f, a, b. Di sini ada kita tentukan dulu simbol bebasnya ya. Simbol bebas. Simbol bebasnya apa saja? Yang pertama ada konstanta. Konstantanya apa saja? Konstantanya ada A, B. Lalu yang kedua, variabel bebas. Variabel bebasnya ada apa saja? Variabel bebas itu variabel yang tidak terikat oleh quantifier. Di sini X-nya terikat oleh for all ya. Jadi variabel bebasnya hanya Y saja. Lalu ketiga ada fungsi. Fungsinya apa saja? Fungsinya ada F ya. Di sini F. Aritasnya berapa? Aritasnya FAB ya di sini. Aritasnya berarti ada 2. Masukannya inputnya ada 2. Lalu kemudian 1, 2 input. Eh, ada predikat. Predikat ki. Ini aritasnya berapa? Ini ada aritasnya 1, 2, dan 3. Aritasnya 3. Nah, di sini berarti di simbol-simbol bebas ini yang harus kita berikan nilai dalam interpretasi. Nah, setelah menentukan simbol bebas, jangan lupa tentukan domainnya. Domainnya mau apa? Kalau di sini di contoh yang ini, tentukan domainnya. Domainnya adalah himpunan bilangan bulat.
Nah, karena domainnya himpunan bilangan bulat, maka konstantanya kita ingat ya, bilangan bulat itu dari negatif sampai positif. Nah, ambil untuk konstanta, kita ambil nilainya dari bilangan bulat. Ini nilainya boleh diambil sembarang ya. Jadi bebas. Misalkan A-nya diambil saya 0, B-nya diambil negatif 1. Lalu variabel bebas juga begitu, Y-nya saya ambil negatif 2. Ini kan boleh diambil dari ambil nilai dari domain bebas secara bebas. Nah, kemudian kalau untuk fungsinya kita buat fungsi yang dua aritas. Misalnya F-nya diisi dengan F I D1 dan D2. Isinya dengan apa? Ada dua arit, boleh misalnya hanya ditulis D1 saja. Ini kan karena D1, karena yang akan dimasukkan bilangan bulat, maka hasilnya juga akan bilangan bulat. Ini bebas sebenarnya ambil fungsinya atau bisa juga F-nya diisi FI D1, D1, D2. Ini D1 ditambah D2. Nah, intinya kalau himpunannya bilangan bulat, teman-teman sebaiknya tidak pakai apa namanya? Pembagian. Karena kalau pembagian nanti hasilnya bisa koma-koma kalau tidak pas ya nilainya. Itu tipsnya. Kalau di predikat, ini predikatnya aritasnya ada berapa? Predikatnya aritasnya ada tiga. Maaf, Niki. Berarti sebentar. Ini Ki diisi oleh Ki D1, D2, D3. Ini bebas. Yang penting nanti hasilnya kalau predikat itu ingat hasilnya harus true atau false. Benar atau salah. Contohnya apa? Misalnya nih, kalau di predikat itu kalau saya biasanya D1 lebih besar dari D2. Nanti diperiksa nih kalau ada inputannya bilangan bulat misalnya ini 1, 2, 3 misalkan ya, maka dicek apakah 1 lebih besar dari 2 atau tidak. Kalau iya berarti true. Kalau tidak berarti false begitu. Nah, ini contoh untuk apa namanya interpretasi nanti disatukanlah dituliskan dalam interpretasi secara utuh. Misalkan I ya, I-nya itu berarti A-nya diisi 0, lalu B-nya diisi minus negatif 1, Y-nya diisi -2, lalu F-nya dituliskan lagi yang ininya, F diisi FI dituliskan bla 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 bla, lalu Q-nya juga dituliskan lagi. Nah, ini jadi interpretasi secara utuh untuk kalimat F yang ini, kalimat logika predikat ini. Begitu ya. Nah, nanti lanjut di video berikutnya ya untuk aturan dasar semantik. Saya bagi dua ininya apa namanya videonya agar rekan-rekan tidak terlalu lama menontonnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.